Ya, selamat pagi anak didik saya seluruhnya, kelas 10 IPS. Salam sehat untuk kita, tetap semangat dalam belajar. Ya baik, untuk pertemuan kita kali ini, judulnya adalah perkembangan tabel periodik. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah seluruh pembelajaran kami hari ini. Turunkanlah Roh Kudus-Mu agar hati kami terbuka menerima pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan atas segala pemberkatan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik, nah perkembangan tabel periodik itu sebelum sekarang ini, jadi ada sejarahnya ya. Langsung saja kita mulai. Penggolongan yang pertama itu berdasarkan sifat logam dan non logam. Jadi ada sekarang 118 unsur. Itu dulunya digolongkan berdasarkan atas logam dan non logam saja. Jadi seperti kalau non logam contohnya belerang ya. Kemudian kalau logam ya seperti besi, aluminium. Nah, seperti itulah dulu pertama digolongkan. Kemudian penggolongan itu berkembang menjadi penggolongan berdasarkan sifat maaf ya. Jadi untuk penggolongan sifat non logam dan non logam ini, itu unsur-unsur yang ada di alam ada yang bersifat logam dan ada yang bersifat non logam. Kemudian sifat yang dimiliki logam yaitu dapat mengantarkan listrik, panas, merupakan benda padat kecuali air, raksa dan mengkilap. Ya jadi sebenarnya juga logam ada yang berwujud cair ya seperti raksa. Yaitu kemudian contoh unsur logam lainnya yaitu besi, tembaga, perak dan emas. Sifat non logam ada sukar mengantarkan listrik dan panas serta tidak mengkilap. Contoh unsur non logam yaitu belerang, oksigen, klor, karbon dan nitrogen. Penggolongan unsur menjadi logam dan non logam berlangsung sampai Antonio Lauren Lavoisier mencatat 16 unsur logam dan 7 unsur non logam. Oke, yang kedua itu triade Dobereiner ya, yang dikemukakan oleh Johann Wolfgang Dobereiner pada tahun 1829, menggolongkan unsur-unsur yang mempunyai sifat sama. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 unsur yang disebut triad ya. Dalam satu triad, nomor massa relatif unsur yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata nomor massa relatif unsur pertama dan unsur ketiga. Contohnya seperti ini ya. Lihat dulu yang di tabel Li, Na, dan K. Nah, untuk mencari Na, maka dijumlahkanlah Li dengan K dibagi 2. Maka dapatlah massa relatif daripada Na seperti itu. Kemudian yang seperti yang tabel kedua yang di bawahnya Ca, Sr, Ba. Maka untuk mendapatkan Sr itu dijumlahkanlah Ca dengan Ba kemudian dibagi 2. Nah ya, oke, mungkin tidak sama persis. Di sini 87,62, di sini 88,71. Ya, tapi mendekati seperti itu ya. Seperti itulah yang dikemukakan oleh si Dobereiner. Ya, dikelompokkan dia 3 triade. Nah, jadi 3 unsur dikelompokkan seperti itu. Kemudian berikutnya Octave Newland yang dikemukakan oleh John Alexander Reina Newland, menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor massa relatif. Unsur ke-8 mempunyai sifat kimia yang mirip dengan unsur pertama. Unsur ke-9 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur yang kedua dan seterusnya. Jadi
Dibuatlah dia 7 seperti tangga nada. Kemudian unsur ke-8 berulang. Pertama dengan ke-8 sama, kemudian dengan unsur berikutnya seperti itu ya. Kemudian kedua dengan ke-9 sama. Ketiga dengan ke-10 lah berarti sama. Jadi seperti itu ya. Artinya setiap unsur ke-8-nya berulang kembali, maka disebut dengan oktav. Oktav itu artinya 8 ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Tabel periodik Mendeleev. Dua ahli kimia, Lothar Meyer dari Jerman dan Dmitri Mendeleev, mengadakan penggolongan unsur-unsur berdasarkan nomor massa dan sifat-sifat unsur. Menurut Mendeleev, sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor massa relatifnya. Unsur-unsur yang sifatnya serupa ditempatkan pada satu lajur tegak yang disebut dengan golongan. Pengelompokan ini lebih mengutamakan kesamaan sifat unsur-unsur daripada kenaikan nomor massa relatifnya, sehingga tersisa tempat-tempat kosong dalam tabel periodik yang terbentuk. Pada tahun 1871, tabel periodik Mendeleev telah disempurnakan, terdiri atas golongan lajur tegak dan periode lajur horizontal ya. Lihat seperti ini. Jadi ini sebenarnya dasar pengelompokan daripada tabel periodik Mendeleev yang dibuat berdasarkan kemiripan sifat. Tetapi di sini Mendeleev kekurangannya, dia membuat ruang-ruang kosong ya, seperti ini. Ada ruang-ruang kosong yang nanti suatu saat katanya akan ditemukan dan akan ditempatkan di ruang-ruang kosong ini, seperti itu ya. Itulah kelemahannya karena ada ruang kosong dibuatnya. Nah, kemudian ini berlanjut ke tabel periodik modern yang seperti sekarang, tabel periodik panjang ya. Tabel periodik modern yang sekarang digunakan adalah tabel periodik bentuk panjang. Tahun 1941, Henry Moseley melakukan percobaan dan menyimpulkan bahwa sifat dasar atom adalah nomor atom dan bukan nomor massa relatif. Dengan penemuan itu, hukum periodik Mendeleev diperbaharui menjadi hukum periodik modern sebagai berikut ya. Jadi tabel periodik modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Berbeda dengan Mendeleev tadi. Mendeleev tadi kemiripan sifat saja, bukan berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Jadi ada dikembangkan oleh si Henry Moseley, itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Nah, nanti bisa kamu lihat tabel periodiknya ya. Mungkin waktu SMP kamu sudah memiliki tabel periodik. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Nah, nanti silakanlah ringkas pelajaran ini untuk tugasmu ya. Sekian dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih.